kepada beliau al-waqtu iyahu sallu ala nabi Muhammad. Ina mirsani Sallu ala Muhammad. Saya suruh turun Kiai. Sian buat MC suruh turun. Dina Muhammad la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para kiai dan para asatidah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir. Begitu banyak para guru-guru, namun tidak saya sebutin atu-atu karena kebanyakan. Dan terkhusus yang sama kita hormati Ketua DKM Mushola Nurul Huda Bapak Dr. Haji Sobari MARS ini pangkat nih MH Kes panjang. Ketua Panitia Bapak Haji Gunawan, Bapak Camat Kecamatan Pancoran Mas Bapak Haji Zikri Dwi Darmawan, dan yang sama kita hormati Bapak Lurah Rangkapan Jaya Baru Bapak Haji Tajudin SH, LPM Rangkapan Jaya Baru Bapak Haji Qasim Yusuf SH, DPRD Kota Depok Bapak Haji Khairullah Ahyari SSSI, Bapak Haji Madhab HM, Babin Kaptimas Bapak Haji Sunarto, Babinsa Bapak Haji Sudiro, Ketua RW Bapak Haji Sofyan Syukri, Ketua RT 05 Bapak Haji Mulyadi HM, abang saya Bang Haji Taufik, dan segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para bapak ibu hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW memperdalam rasa cinta kepada Rasulullah dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan. 31 Oktober 2023 Mushola Nurul Huda RT 05 garis doyong 10. Baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua mendapat berkah. Amin ya robbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini, malam ini kita bisa hadir dan kumpul bersilaturahim dengan para guru-guru dan para tokoh masyarakat serta para aparatur pemerintah yang hadir dalam rangka memperingati Maulid.
Peringatan Maulid yang kita laksanakan malam ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita ke Rasulullah. Ya Bu, ya Bu. Apaan? Beliau Rasul yang kita ingat kelahirannya malam ini, sosok manusia yang paling sempurna. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai uswah. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai panutan, sebagai contoh buat kita. Kenapa? Beliau adalah sosok manusia penyempurna dari para nabi-nabi yang lain. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan Rasulullah gelarnya itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul, dosa-dosa yang lalu yang akan datang sudah dihapus oleh Allah. Beliau Rasul yang sudah dijamin masuk surga. Beliau Rasul dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, gelarnya tinggi, nggak pernah sombong. Ya po, ya po. Apaan? Beliau Rasul ini pangkatnya lebih tinggi dari kenabian. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan. Bahkan Rasulullah sudah dijamin masuk surga, dijamin oleh Allah dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah ibadahnya nggak pernah berhenti. Ya po. Masya Allah, Nabi po udah dijamin masuk surga, ibadahnya nggak berhenti. Bahkan kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini Parung bingung, banyak yang pada kakinya bengkak. Saya kagak tahu urusannya apa semurat. Bener po? Tuh, Nabi pangkatnya tinggi nggak sombong, jabatannya tinggi nggak sombong. Mana terbukti? Riwayat sejarah beliau sudah tertulis. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip beliau dalam karangannya tuh. Apa karangan beliau? Salah satunya di Maulid Barzanji. Efeknya turunin bang, biar enak suara asli. Cek lain mekori kita. T1, nah suara asli aman. Bu. Beliau Rasul dikatakan dalam rawi sejarah syadidal haya wa tawadhu. Beliau orangnya sangat pemalu dan Rasulullah sangat rendah hati. Bu, pemalu Nabi. Mana buktinya pemalu? Pernah satu hari bang, Rasulullah lagi naik ke atas Ka'bah ibu. Ngapain? Dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap ibu gamisnya, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet. Kenapa? Malu betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis po. Ini kan sekarang urat malu orang sekarang udah banyak yang putus. Dan nenek-nenek pikirannya di mana tahu? Naik motor Mio kencang banget pakai celana wahai, bu ilah ilallah. Pakai. Kirain kenal pot racing kulit ketiup angin najong bener dah. Ada model begitu di sini ada. Po, makanya perempuan, cewek, muslimat disuruh pakainya jilbab. Jilbab itu apa Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu. Ini namanya bu, kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, bentuknya kayak gamis, tapi nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya cakep, modern, wah, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepanjang. Ngapa po? Iya, bagaimana laki-laki enggak penggodain yang model begitu ya bang? Kita laki-laki dikata buaya darat, laki buaya darat, lalu lobangnya mengundang dan mengandung. Kalau pakaian tertutup, alhamdulillah.
Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Tuh ada lagunya kok ngaji oma. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat rat gitu apa Bo? Ngikutin bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda, modernisasi kita melanda dunia. Ada lagunya. Makanya kok ngaji oma luar biasa lagunya Po. Raja 76 tahun udah beliau. Masih kuat aja manggul gitar. Tuh gitar yang ujungnya nggak ada 10 kilo beratnya Po. Kuat nyanyi. Makanya hebat. Begini aja. Dia begini karena nyari ujung gitarnya. Ujung gitar gue mana nih ya? Masya Allah. Pakai jilbab, aurat tertutup, beliau Rasul betisnya kelihatan, malu Po. Makanya Rasul dikatakan syadidal haya, sangat pemalu, watawadu, rendah hati, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru bintang 3 di pundak belagu. Padahal bintang kaleng. Kalau bintang di langit kali bangga boleh lah, bintang kaleng ditaruh di pundak pakai belagu. Dia 1000, kita 1000, pitingin aja, pret. Main piting-piting aja. Jika kagak sadar baju dipakai oleh rakyat, digaji oleh rakyat, pakai musuhin rakyat, enak banget kita. Ceramah kalau gue kena kopi doang begini Po, belum makan. Kita kadang-kadang baru pangkat tinggi aja belagu, sombong. Nabi pangkat lebih tinggi dari kenabian, enggak sombong. Kita baru kaya dikit belagu, mentang-mentang duit banyak, jalan dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang duit banyak, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Apa yang mesti disombongin lah Bu, bener kan? Lahir ke dunia kita bawa apa Bang? Nggak ada yang kita bawa. Lahir ke dunia dibantuin sama orang. Nama nih kita dikasih sama orang, baju dipakein sama orang. Lah apa yang mau disombongin? Disindir lagi mengko ngaji Roma Irama. Ada tuh, makanya lirik Ayah Haji Oma dakwah sebenarnya. Lagu-lagunya, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Bener kan? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Ada lagunya. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Tuh, itu lagu soneta tuh Po. Ayah Joma judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Lagunya diantaranya Sebujur Bangkai, Setetes Air Hina, ada Citra Cinta, ada Quran dan Koran. Apa orang saya porsa. Nabi nggak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah Rasulullah Po. Pernah satu hari Bang, Nabi lagi jalan berduaan dengan Siti Aisyah, lagi weekend jalan berdua. Ada orang kafir lewat Bang, orang kafir usil banget Po, usil beri salam, salamnya beda sama kita. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus Po, marah kagak Bang. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Asyammu alaika wa la'natullahi wa azabu. Lu yang mampus dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan tuh. Asal tahu aja Bang. Nah, dikasih 1 mulangin 3.
Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata beliau? Mahlan, mahlan ya Humairah. Tenang, tenang ayang beb. Kalau kita dikata begitu balikin aja. Wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad. Wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya. Makanya Nabi nggak marah, baru dikatain bang. Nggak marah Rasulullah. Mau sholat ke masjid diludahin, kan ceritanya udah tahu semua. Dari atas rumah Rasulullah diludahin, ya Allah, melihat ke atas diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Lewat ketiga harinya masih diludahin, Nabi tetap senyum. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin bu. Nabi sampai tengah tengok di gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Enggak, saya enggak nyari siapa-siapa. Cuman saya heran aja kok. Biasanya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya enggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ngeludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Enggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang gigil bang. Nabi buru-buru pulang ngambil makanan, berangkat nengokin langsung ke rumah yang sakit. Luar biasa. Sampai depan pintu rumah orang yang sakit ibu, Rasulullah beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai bang, lagi kekurub. Ngerti kekurub bu? Bu selimut gak kurub dia, lagi kedinginan, lagi ngerintih aja. Habis vaksin kali. Enggak ASEAN dia kena Sinovac. Nabi beri salam, assalamualaikum. Siapa di luar? Saya ini. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan bu, kaget itu yang sakit. Rasulullah masuk, beliau duduk langsung di hadapan yang sakit, di hadapan Rasulullah. Apa kata yang sakit? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi saya banyak. Nggak ada yang nemuin. Kamu lebih dulu nemuin saya, jengukin saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam po lantaran akhlak. Luar biasa bu. Nabi tuh kalau kita diludahin, la ilaha illallah. Coba ada empok saya ludahin, pasti empok ludahin lagi ke saya. Nabi dikatain gak marah, diludahin gak marah. Lagi ceramah ibu, masya Allah abang, lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidat Rasulullah yang mulia, keningnya berdarah. Marah? Enggak, berlumuran darah. Yang marah siapa? Malaikat Jibril marah bang, nggak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Marah malaikat Jibril datang nyamperin Rasulullah, bukan nyamperin doang tapi ngasih tawaran buat Rasulullah. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita. Emang apa? Enggak Jibril, sabar Jibril, sabar. Saya ceramah dakwah jangka panjang ini saya ceramah. Emang apa nih kalau emang orang tuanya saya ceramain gak beriman, saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril, sabar Jibril. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Lah bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh anak, tibanin aja Jabal Uhud. Jangan Jibril, anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Terus mau apa sih kamu Muhammad? Apa kata Rasulullah? Jibril, izinkan saya mau doain. Didoain yang nimpukin luar biasa ibu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka enggak ngerti. Po. La ilallah bang, diludahin, ditimpukin berdarah, didoain yang nimpukin. Kalau model saya begitu, saya lain urusan.
Umpama nih ya, umpama nih bang nih, ini live kan streaming nih, umpama nih ya, umpama nih netizen, umpama ya, biar cerdas jadi netizen. Ini umpama nih ya, Tile lagi ceramah nih, Tile lagi ceramah, ditimpukin batu berdarah, Tile jidatnya berdarah, wow, datang malaikat Jibril nyamperin saya, Tile, dikasih tawaran saya, ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, wah, mampusin aja. Itu kalau saya. Nabi mah luar biasa, pemimpin yang dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, dibilangin apa aja, difitnah, mau dibunuh, macem-macem itu teror, enggak marah, enggak balas. Kita butuh pemimpin yang dikatain, dihina, dibully, diteror, diapain aja, enggak marah, dijegal kemana-mana, mau diskusi, digembok, disegel, macem-macem lah, kumpul ke sono, enggak boleh begini, diragukan, daftar lah, enggak mungkin nyapres lah, kita butuh yang jadi kesono-sono ini, Po. Ya Allah, Po. Bu, iya Rasulullah nggak marahan orangnya, alhamdulillah. Sosok seorang pemimpin yang begitu mulia akhlaknya, apalagi kemuliaannya dibaca lagi dalam sejarah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul itu demen sama fakir miskin, nengokin orang miskin yang sakit, duduk bareng sama orang miskin. Nabi makanya sayang banget sama orang miskin, Po. Makanya kita nih yang miskin jangan khawatir, Nabi demen sama kita. Nabi sampai berdoa, Bang. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah Mpok baca doa begitu? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin, Po. Engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak kebelangsak pisan kita. Emang udah lengket banget miskin sama kita. Tapi jangan kecil hati, Po. Saya ngerasain, Bang, udah zaman susah dulu. Gua anak 13, emak anaknya 13, Po. Semuanya perempuan, Bang Topik. Saya doang laki diri. Makan tuh susah banget, berebut nasi sepiring, Po. Ingat banget. Anak 13. Emak kreatif, dicari daun mengkudu. Tuh daun mengkudu dia irisin sampai 3 bakul, Po. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu, diaduk, digoreng jadi satu, makan berebut lah, hidup sampai sekarang. Tuh emak tuh 13, emang orang dulu mah subur-subur. Setahun atuh beranak brol. Lo beranaknya kayak kucing, gampang banget emak dulu, brol lah, lu subur banget 13. Itu juga banyak yang pada mati keguguran udah. Kalau lebih dari itu maka 13, Po, subur banget emak-emak kita zaman dulu, Mak. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu rumah. Emak lewat ketetesan, bunting tuh emak. Tuh saking suburnya emak orang dulu. Bener, Po. Ya Allah, 13. Saudara 13 sekarang tinggal 5, Po. Karena waktu makan pada berebut keinjek atuk mati. Iya, ada yang serakah buat untuk empok saya, kalau kelolodan mati makan gitu. Tinggal 5 sekarang. Zaman susah, telur, Po. Iyalah bagaimana sih, Bang, kalau makan 13 orang kecil-kecil bererod. Nah, telur 2 biji telur itu juga ngambil di tarangan. Emak miara ayam tuh ada telur itu di dadar sampai tipis banget telur, Po. Makan rame-rame, jadi kita makan kagak berasa telur, berasa minyak doang. Ngenes zaman susah, Po. Boro-boro makan daging, Bang, ya. Kalau kagak ada yang mati nggak makan daging. Orang yang mati baru ngikut tahlilan deh tuh. Ada dapat makan daging, kata emak, sono neng nong ikut tong sono sama baba lu tahlil tuh, pulang dikasih besek satu dalam daging sekepel. Itu juga nggak makan sendiri, Bang, dipegang sama emak. Sini. Jangan berebut. Sini emak yang bagi ya, emak yang ngatur ya. Sini jangan berebut, lu yang gede ngalah. Sini dipocelin dikit-dikit, Po, tuh, ya Allah. Jadi nggak berasa daging, kita makan berasa kecap doang. Ngenes udah, zaman susah, Bu. Ya Allah, pernah 4 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati.
Adik saya pakai nanya, "Bah, emang gak ada yang mati apa? Ntar kalian naik sore-sorean," tuh kata Baba begitu. Emang orang tua manjur banget mulutnya bang. Pas maghrib diumumin di musola, Allah, marbot ketiban bedug, mati. Makan daging lagi, alhamdulillah. Sampai segitunya. Nabi demen sama orang miskin po. Sayang sama orang miskin bang. Sampai Rasulullah nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh. Ya po, kadang-kadang pada terbalik kita kan. Gini orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, sampai 1000 dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk, la ilaha illallah. Makannya enak-enak, dia lamaan dikit. Lagi dengan yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, lah kelar ya. Menjadi pikir BCK telur ayam negeri mah bihun. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin, bener po. Seneng sama orang miskin tuh, makanya kita heran. Kita udah kenyang sama kemiskinan. Orang kalau udah susah, ketemu susah, nggak kaget po, enggak dah. Enggak, kita kan bingung aja sekarang. Kenapa sih masih banyak orang miskin? Kadang-kadang di anak tirin banget orang miskin. Sumbangan pakai ada beras raskin. Itu yang kesinggung saya. Saya kesinggung itu orang mengasih beras aja jangan pakai raskin. Raskin kan singkatan beras orang miskin, begitu kan? Iya ngasih aja beras nih bu, udah jangan pakai raskin. Orang kaya makan raskin, enak buat kita. Kan orang kaya berasnya beda, raskai. Ya po, iya. Udah kenyang banget kita po, zaman susah. Apalagi kemarin kita tuh ngadepin, untung kita udah dijauhin dari COVID. Kemarin 2,5 tahun kita kan tahu sendiri. Allah, di rumah aja, jangan keluar kemana-mana. Di rumah aja udah kita, yang dagang diusir-usirin, kerja pada di PHK, kesian. Di rumah ngapain kita? Suruh nonton TV. TV beritanya siang malam, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Panik kita, rakyat jadi panik. Keluar rumah ada tulisan gede banget, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ketakutan lagi kita. Emang gak ada bacaan yang enak apa dibaca? Kan ada bacaan yang enak, bahasa Sunda, bahasa Indonesia kan macam-macam po. Ada yang lebih halus lagi. Ayo pakai masker, gitu dong. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak dibacanya ya. Jadi nggak panik masyarakat. Pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu po. Takut lagi kita. Ya ilaha illallah. Jangan satu ya, maskernya ibu double kita pakai po. Allah, orang kampung saya ada po. Bisa makan jengkol pas sikat gigi. Pagi-pagi jaga ke pasar pakai masker, pakai double, naik motor kencang banget bu. Pulang-pulang ngap-ngapan. Tetangga nanya, dia kena COVID itu mbak, ngendus napasnya sendiri. Ya Allah. Dikasih bansos kita, bansos dikorupsi kan sial diangkalan, najong banget dah. Enak banget kita. Rakyat lagi susah, bansos diembat sial diangkalan banget. Enak banget kita po. Bener bu? Banyak orang miskin, negara kita kaya. Indonesia negara kaya bang. Ya Allah kaya banget dah. Negara besar dan kaya dan besar. 17.000 pulau terhampar. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Nambah 2 lagi jadi banyak. Ayo. Negara besar dan kaya, atas buminya ada kelapa sawit, bawah buminya ada minyak bumi, ada emas, ada perak, ada tembaga, ada uranium, ada batu bara, ada macam-macam. Kaya, laut kita kaya banget po. Laut kita paling kaya, pasir laut kita aja bisa ngurung Singapura bang. Saking banyaknya pasir laut kita, ikan laut kita aja paling banyak. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolong ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik po. Kapal turun ke laut, disedot itu ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng. Jadi sarden. Lah kapal pabrik. Lah kita gini hari masih neger aja neger.
Saking banyaknya ikan kita, sampai teman saya bang, bocah Madura, nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Dia cerita diinterogasi, sampean nyolong ikan Malaysia ya? Enggak pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Begitu kata dia. Saking banyaknya ikan kita po. Negara kaya, kenapa rakyatnya miskin? Bener. Padahal amanat undang-undang udah jelas, seluruh kekayaan alam Indonesia negeri kita dikuasai oleh negara, dimiliki oleh negara, dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Itu amanat undang-undang. Makanya 2024 besok mesti ada perubahan. Kita jangan sampai salah pilih pemimpin. Biarin gue mah, dikata apa juga ngapa-ngapa, biarin. Emang kenyataannya begitu bener po. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Pejabat kita disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau. Pisau kan tajam ke atas, tumpulnya ke bawah. Bener po, tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Itu pisau. Giliran rakyat kecil aja berbuat salah, habis semua. Ya po, ya po. Enak banget kita. Makanya kita butuh perubahan biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi Pak Camat udah nyampein kita besok nih sebagai warga negara yang baik, taat sama aturan, kudu ngikut. Ikutin apa? Ikutin konstitusi. 5 tahun sekali kita datang pemilu. Umat Islam wajib nyoblos. Haram kita golput bang. Kalau kita golput umat Islam, suara kita dimanfaatin mereka, orang-orang yang gak tanggung jawab, itu yang hancurkan Indonesia. Datang aja, silahkan, pilihan tergantung kita semua. Siapa yang kita pilih? Bebas, demokrasi. Kita semua punya hak nyoblos besok 14 Februari, nyoblos. Datang ke TPS, nyoblos po. Nyoblos kita. Nyoblos datang, gunakan hak suara kita. Pilih caleg-caleg kita yang terbaik, yang menurut kita baik. Saya punya hak, Bapak Ibu punya hak untuk menggunakan suara itu. Jangan pakai benci dengan pilihan orang lain, gak boleh. Silakan demokrasi. Nah, saya punya hak. Nih, Tile punya hak. Punya untuk menggunakan. Makanya besok nih, saya Nur Fadilah Yusuf atau Ustadz Tile menggunakan hak suara saya. Datang ke TPS, saya coblos calon presiden Anies Baswedan. Itu kalau saya. Kalau saya itu kalau saya lah, jangan pada iri, jangan pada iri lah, nggak boleh, itu mah saya lah. Ibu bapak lah terserah, jangan marah dong, itu hak saya gunakan dong, hak saya dong, jangan marah dong. Saya nggak bakal benci dengan pilihan Anda jangan benci dong pilihan saya, nggak boleh dong. Saya emang ini ngasih tahu, bukan kampanye. Saya gunakan besok hak gunakan suara saya, saya pilih lah, itu mah saya. Ya po, sesuai beda boleh, marahan jangan. Bener kata Pak Camat kita, beda boleh, marahan jangan. Berhenti kita ribut cuma gara-gara beda pilihan. Karena kita semua dilahirkan dalam keadaan berbeda, dasarnya berbeda. Emak bapak kita kan beda, lahir dari perbedaan. Beda boleh, marahan jangan. Hormati kepilihan orang lain ya bang. Ya po, kan enak nih 5 jari, 5-5-nya beda, tapi kompak. Dia bersatu kok. Dengan kita bersatu, lah bisa mukul, bisa nampar. Tuh 5 jari. Coba-coba makan pakai jempol doang. Udah 3 hari belum kelar po. Nampar pakai telunjuk nggak sakit. Bener? 5-5-nya beda semua, tapi kompak bersatu. Alhamdulillah. 5 jari ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya orang, pejabat, Pak RT, Pak RW, nih RW, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep, alhamdulillah. Nah ini telunjuk, simbol orang kaya. Kenapa telunjuk simbolnya? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, masjid bangun sono bang. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid bang. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditekuk orang kita. Agak model loh lah. Orang kaya duduk bareng kentut orang kaya po, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully. Setan lo. Bu bangke lu nggak punya adab, bener lu kentut sembarangan, lu pindah sono pinggir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk.
Tuh nunjuknya manjur. Yang ini jari tengah. Siapa dia? Simbol TNI, Polri, ASN tengah nih. Kenapa di tengah? Jari tengah di tengah-tengah netral. Kesono kagak, kemari kagak, netral. Di sini nih di netral nih ya. Netral tengah-tengah. Polisi, ABRI, TNI semua netral, netral nih, netral. Pejabat netral. Nggak boleh belen-belen kesono, nggak boleh belen-belen kemari. Nggak boleh netral ya. Kudu netral, tengah-tengah dia. Maka yang paling tinggi tuh jari tengah, netral ya, netral, netral, nggak boleh. Tuh yang ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan bang. Nih the power of emak-emak di sini nih. Kelingking dia simbolnya. Nih kelingking dia. Dharma wanita, kelingking nih bang, kelingking nih. Jangan macem-macem sama kelingking, kecil tapi antep. Jangan macem-macem nih, ini kemana aja masuk nih, fleksibel nih. Ke hidung masuk, ke kuping masuk lah. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Sodoka pakai kelingking lah, nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bol ayam ledes ya kan. Lima-limanya kompak bersatu ya bu. Enak kita jaga kebersamaan, kerukunan, apalagi tahun politik, bulan politik nih, insya Allah beragam itu menjadi indah ya bu. Yang penting jangan saling menjelek-jelekin, jangan saling menghujat. Beda boleh, marahan jangan. Itulah simbol demokrasi kita. Umat Islam diajarinnya melalui musola. Nih musola Nurul Huda. Nih demokrasi di sini diajarin kita bang. Di musola Nurul Huda ada aturan yang tidak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk musola copot sendal, buka sepatu. Aturan. RT masuk musola buka sepatu teh. RW masuk musola buka sepatu. We. Lurah masuk musola buka sepatu. Ra. Camat masuk masjid masuk musola lah buka sepatu. Mat nih pak orangnya pak nih. Mat-mat aja ibu. Tuh, gubernur masuk musola lah buka sepatu. Nur. Presiden masuk musola buka sepatu. Pinter anak-anak. Tuh, kalau udah masuk musola semua jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul ngadep ngulon. Nah dia dari mana? Dia dari Wetan tuh ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama. Di musola jangan bicara soal warna kulit. Di musola jangan bicara soal suku. Jangan. Warna kulit begini kita nggak mesen kok. Jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini emang kita mesen. Kita kagak order. Jangan ngatain orang dong. Kadang-kadang mulutnya usil banget. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Yang kita nggak mesen jangan diributin. Kalau sudah masuk masjid, masuk musola, dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, benar? Kalau masuk semua menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat pakai bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Ika. 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 Cek low, belum dikasih cek jadi galau, cek low. Tes satu dua, dah, gangguan dikit bu. Jadi Bhinneka Tunggal. Beda tapi satu tujuan. Alhamdulillah. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame musola po. Loh, Indonesia hampir 700 lebih bahasa. Kalau masih bahasanya, loh rame, kacau dah. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyawa silaing. Teman kita dari Padang kencangan lagi. Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca benar.
baca ibu. Yang kesian saudara kita dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Nih kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Diajarkan simbol demokrasi kita masjid dan musola. Kalau sudah masuk ke musola, sholat jamaah dong, benar? Syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Dalam bernegara syaratnya ada dua, ada pemimpin, ada rakyat, benar? Rakyat siapa aja boleh. Lah timbang rakyat, kan rakyat makmum. Makmum dalam sholat siapa aja boleh. Pak Ustadz, dia kan tukang mabok itu, boleh jadi makmum. Lah boleh, timbang makmum. Emang dia mabok apaan? Itu kalau naik mobil muntah. Wah itu mabok jalanan beda. Lah boleh. Pak Ustadz, kan dia bacanya nggak fase itu, boleh jadi makmum. Lah boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh bang. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak, maka dalam ilmu fikih ada syarat jadi imam dalam sholat. Pertama yang fase pilih tuh, yang cadel yang bindeng swing minggir dulu, mohon maaf nggak fase soalnya. Mau kemana lu kualung, gue yang bindeng. Bindeng nggak boleh. Orang kalau cacat hukum nggak boleh jadi pemimpin. Nggak boleh. Nggak boleh. Mau kemana lo kualung? Oh, gue denger bapak lo sakit. Udah meninggal. Innalillah. Udah meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Yang fase. Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase ini. Bagaimana cara milih jadi imamnya? Sama-sama fase bacaannya. Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua. Apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum kepengennya kagak muluk-muluk. Apa sih kepengenan kita jadi makmum bang? Makmum itu pengennya nih, lu kalau jadi imam sholat jangan panjang-panjang bacaannya, itu doang udah. Ini mentang-mentang jadi imam sholat, habis baca fatihah, habis bayang maghrib, baca surahnya Al-Baqarah, Waqiah, Tabarok dia baca. Makmum di belakang ngikut sing ngikut, cuman hatinya kan ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Bener bang? Iya, yang alim yang lebih tahu maunya rakyat, begitu musinya. Benar, makanya Rasulullah kalau bilang tuh diperintahin sama kita, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, nggak boleh panjang-panjang. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin sama Rasulullah, sholat maghrib bang, habis baca fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, diomelin sama Nabi, ditegor, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam Islam, jangan begitu. Sholat kalau sendirian nggak ngapa-ngapa, rame-rame singkat aja bacanya. Tuh begitu maunya makmum ketahuan. Makmum pengennya si rakyat nggak muluk-muluk nih. Enak sekolah kita gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja murah, sembako murah, lapangan kerja ada kan enak udah. Itu doang, nggak muluk-muluk po, nggak muluk-muluk. Makanya kalau dalam sholat jadi imam jangan panjang-panjang. Udah nggak boleh bacanya panjang-panjang, nggak boleh. Udah nggak boleh panjang-panjang jadi imam, nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh cukup 2 periode, nggak boleh dipanjangin lagi. Aturan konstitusi begitu ya. Ini kan nyambungin aja ini mah bang ya. Tuh yang sama-sama alim, alimnya sama Pak Ustadz, bingung fasenya sama. Syarat yang ketiga dong, apa? Yang lebih tua umurnya yang berhak jadi imam dalam sholat. Yang tuaan. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustadz. Dia CS kental ini, kemarin habis ulang tahun bareng dia. Oh sama umurnya, sama sih bingung milihnya. Alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama. Syarat yang keempat kalau begitu apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak dari masih kecil. Dia kan CS kental ini dia, sama juga, ribet abis syarat fikih dah. Syarat yang kelima nih tambahan doang dari saya, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang. Dia kan rada sabaran po, pulang ke sono dikuncin pintu, akhirnya tidur di musola di kolong beduk dia tidur. Masya Allah luar biasa. Islam udah ngajarin demokrasi.
Siapapun kita silakan berapa sih namanya, berkompetisi silakan, tapi kita pengen ada kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah. Jangan jadikan hanya gara-gara pemilu, hanya gara-gara pilpres kita ribut, kita berantem. Enggak, kita pilih pemimpin yang terbaik. 3 disodorkan, kita lebih tahu di mana 3 kriteria dari calon-calon kita. Apa kriteria kita sebagai umat Islam? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu doang udah kriteria kita untuk memilih pemimpin kita. Insya Allah 2024 kita udah punya presiden baru yang memberikan suatu perubahan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesetaraan, kesejahteraan, dan insya Allah yang gini niatkan semuanya menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dapat pemimpin yang sayang sama rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin aja udah pokoknya. Kalau udah doa semuanya ujungnya pasti amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Jadi amin mulu nih po ya. Mudah-mudahan kita semua dapat pemimpin yang baik. Alhamdulillah. Tuh Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Makanya sunnah po nengokin orang sakit. Sunnah tuh, nengokin orang sakit, sunnah, nengokin, tuh. Datang tengokin, bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo bawa, jangan datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa, nengokin. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasa Ji? Lu pakai diimpus? Enggak ada yang gue rasa-rasa lah. Kok begitu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasa, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga itu, pakai nanya begitu. No, insya Allah po. Doanya kita semuanya demen Rasulullah sama orang-orang miskin. Alhamdulillah. Apalagi akhlaknya Rasulullah nih, adab wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua berarti kan nenek-nenek ya. Di belakang Nabi ngiringin bang. Kenapa di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Wah, nenek apa yang dilihat? Mau pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Nabi luar biasa jalannya di belakang. Anak muda lain sekarang, anak muda mau lain po. Bocah sekarang pak jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung jaga tahu di belakang. Makanya kita kepengen adab akhlak perbaiki. Itulah Rasulullah diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Kelar maulid malam ini musola Nurul Huda. Ayo yang belum duluan sholat jamaah, kita jamaah di musola kita. Bapak-bapaknya rajin. Alhamdulillah saya yakin nih musola kita cakep gede. Keren cakep dah ini mak. Mantep dah. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini nih. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah jam 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya. Masih dikunci. Biarin tetangga baru doyan ke musola, jangan diaru-aruin bang, jangan usil mulut kita. Tumben bang lu ke musola, lebih saja kabur. Biarin orang baru belajar sholat, lambat-lambat nggak masalah. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus, besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi sholat, biarin po, biarin. Tuh, terutama sholat subuh nih di sini subuh rada berat emang po, di mana-mana godaan berat subuh, makanya bantuin nih ibu-ibunya, bapak-bapaknya dibangunin. Subuh suami kita bangunin ya, bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Orangnya bangunin. 5:30 baru dibangunin bang, daripada ke musola Nurul Huda udah ketinggalan di rumah aja bang, abang jadi imam saya bilang jadi makmum. Lakinya kaget dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek nyari tiang po buat pegangan. Lo kalau langsung bangun takut jatuh ngusruk kan. Akhirnya udah 5:30 wudu, ayo neng cepetan neng sholat bareng neng, jam mau sepufaku melempengin barisannya neng. Bininya ngomong enakan yang mencong bang, jangan nyaut po, udah 5:30 lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber amin. Udah 5:30 Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Bisa baca Fatihah, lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset udah siang Yasin.
Lakinya ingat waktu ngaji sama guru dalam sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Dipraktekin lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayangnya kongkok aja ngerendeng di belakang. Ya Allah po, ayo tingkatin ibadah. Yang belum doyan ngaji, kumpul di pengajian. Nih habis maulid ngaji. Bang, abang nih, terutama bapak-bapak kita ngaji po ya. Kalau mama mengajinya udah kagak pakai dibilangin lagi, udah rajin getol. Mak di mana aja juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pengajian gabungan PKK, belum gabungan lagi BKMT. Wah, mak makanya seragamnya banyak dia, kuning, biru, hijau, semuanya yang abu, pink, semuanya yang 2 kali bayar, 3 kali bayar tuh. Mak gak apa-apa po, buat semangat mak, kita bikin seragam yang banyak udah. Mak jam 1 tengah hari uang udah nyampe bang ke Majlis Taklim. Siapa yang bisa begitu, bapak-bapak kagak bisa, bapak-bapak tengah hari begitu. Emak nih, Allah jam 1 tengah hari uang speaker jedupin, mic colokin, panggilin temennya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian, Rodia, Romelah, Saroh, ngaji roh. Dipanggilin temen-temennya. Nyepo ya, Saroh, ya Mas Saroh. Iya ngajinya getol dia sambil nungguin temennya dia selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mak selawatan tengah hari-hari. Adinul lana wal hakulana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe Ji ya, duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Adinul lana. Assalamualaikum, empo Haji gelar ambal po, batu saja waladelo lah, berhenti dia selawatannya. Tuh kalau di Mesir tuh selawatan itu buat yel-yel tentara perang bang. Tentara Mesir tuh kalau mau perang yel-yelnya itu adinulana wal hakulana wal adilulana wal kullulana adinulana, semangat perangnya. Pindah ke Indonesia lain itu lagunya. Adinulana wal hakulana. Nenek dibawa punak, dibawa dipasangin kleker aja. Ya Allah, emang orang luar mas semangat bang. Tuh bacanya juga beda. Tuh kalau orang Arab kalau umroh aja tuh po, umroh Masya Allah, habis ngambil mikot dia tuh mau bikin umroh, talbiyahnya cepet banget ya, gua labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Wah semangat. Pindah ke Indonesia lain, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Maafin gue Ji, gue berangkat nih, doain matalah. Iya gue juga doain, gue nangis. Ya Allah, beda selawatan dibaca emak-emak. Makanya ini maulid salah satunya kita baca selawat po. Yang paling gampang tuh cinta sama Nabi, udah selawat aja dulu. Selawat membat. Ustadz saya kan lagi halangan, lagi men. Boleh selawatan lah, boleh po. Pahalanya dapet tetap. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca selawat ada pahalanya. Bahkan baca selawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya selawat. Tadi udah dibaca selawatan sama teman-teman hadroh nih. Macam-macam anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan bu. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Makanya anak hadroh, marhaban ya nural aini. Marhaban Jaddal Husaini, marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ketika baca Mahadul Qiyam. Itu yang megang bass anak hadroh tabuh kencang buat po, Ciputat Ciledug. Makanya ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman, terjaga. Ada yang nyolek dikit digampar langsung sama dia. Wah, tahu sendiri anak hadroh kapalan semua. Wah, melintir ukuran po. Dan macam-macam sama anak hadroh tuh. Selawat yang dibaca. Allah Karim. Makanya ini luar biasa syiar Islam. Masuk bulan Rabiul Awal kemarin. Wah, insya Allah po.
Semuanya masjid, musola, majlis-majlis mengumandangkan sholawat. Ada yang bikin program maulid arba'in selama 40 malam keliling bikin maulid. Di mana-mana dia baca maulid. Status WA semuanya isinya sholawat. TikTok, capcut, semuanya sholawatan isinya po. Sampai tukang dagang di pinggir-pinggir jalan di pasar nyetel MP3 sholawatan. Allah karim, syiar Islam begitu luar biasa. Sampai tukang dagangan tahu bulat, tukang tahu bulat diganti sholawatnya. Lagunya pakai lagu sholawat. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an wow kan begitu biasanya tuh. Diganti pakai lagu-lagu sholawat media. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Tahu bulat semuanya digoreng 500-an anget. Sekali lagi. Tahu bulat digoreng 500-an anget. Mantap. Pakai selawat yang benernya. Qul ya azim antal qad hammana hammun wa kullu hammin hammana ya hunubis mika ya azim. Tahu bulat 500-an. Enak kan Pak ya? Lah nenek-nenek yang kagak doyan tahu bulat jadi beli. Tahu sendiri kan nenek udah pada metik nggak ada giginya. Dibeli tahu bulat P3 po, lo masuk ke mulut dioper ke kanan, dioper ke kiri, dioper-oper doang. Lah cucunya ngomong telen telen. Moira telen jangan lolodan. Ya Allah, selawat yang dibaca alhamdulillah. Masak, nyuci, goreng tempe, selawat baca po. Jangan pakai nyanyi mulu, selawat enak jadi adem. Bikin sambal tuh emak saya zaman dulu nenek-nenek lah lopong bikin sambal ngulek Allahumma sholli ala Muhammad. Batuk dulu. Nah itu namanya batuk barusan. Allahumma sholli ala Muhammad. Goreng tempe ya muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin binabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya muhaimin ya salam. Keenakan selawat tempenya sampai angus. Lakinya makan marah-marah. Nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara muhaimin Mbak. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe selawatan. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi adem enak, nggak berantem po. Emak sekarang kan lain. Dulu bang, dulu nih emak saya tuh orang dulu nih kalau berantem sama laki, kalau kata bapak gua tabok lu. Ya Allah bang, jangan apa bang. Ya bang, maafin bang. Iya bang, saya salah bang. Iya bang. Lah begitu coba bini sekarang kita gituin. Gua tampar lu, gua tabok, matiin aja bang. Matiin aja, lu tanggung lu tabok, matiin gua aja, matiin. Kalau mati ketahuan lu kawin lagi, matiin gua aja. Ya Allah, dulu mah enggak bang, selawatan diembat sama dia. Biar dia kesel banget nih, selawat enggak pakai nyanyi. Emang orang sekarang kalau kesel sama laki nyanyi mulu, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede sama laki perasaan.
Ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke apal banget ya. Ya Allah, nggak jadi masak lakinya denger ditendang-tendangin tuh kompor po. Kalau kita gedeg sama laki nih biar kata gedeg banget sayang, bu po selawat jadi adem. Bang berantem ayo. Gedeg sama lu dari kemarin masih uang belanja kurang mulu. Ayo berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja po. Komarun. Komarun, Komarun sedina Nabi, Komarun. Bininya namanya Rodiah, dibalikin sama lakinya Rodiah, ya dawal ayana. Bininya ngomong ya Rodiah, ya toibah Rodiah, berantem po. Anak yang kecil ngeliat tuh emak lagi selawatan sama bapak, ngikut aja tuh bocah, ya jemalu ya jemalu. Bocah po, jadi nggak berantem kita sekeluarga, jadi lomba marawis. Selawat bikin kita adem. Sekali selawat 10 kebajikan. Nanti kita di padang mahsyar dikumpulin bang. Masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak. Bini gak kenal laki, sudah laki dah gak kenal bini di sono. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti. Sejengkal. Panas sudah pasti. Aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Nyari air kemana di sono yo? Caranya bawa duit kagak ada jualan air. Indomaret, Alfamart nutup udah. Apalagi galon isi ulang kagak nemu. Disediain buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Apa yang disediain? Haudhuka sofil mubarrod wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga kausar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin sono dia kausan, dia kecekek, rasain, kagak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Maka ini pentingnya kita merayakan maulid, kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat perbanyak, adab akhlak kita perbaiki, akhlak kepada Allah, ibadah, ramaikan pengajian, syiarkan agama kita. Bapak-bapaknya ngaji, emak-emaknya ngaji, ngaji aja udah. Ustaz saya nggak bisa apa-apa ini, datang aja udah. Ikutin guru, guru bawa kitab ngaji, kita bawa kitab. Pak Ustaz saya nggak bisa baca kitab, bawa, tibang bawa doang. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah tutup. Temen nyolek halaman berapa cing? Ah boleh kebet doang ini. Datang aja. Enggak ngapa-ngapa, datang doang begitu tuh. Pahalanya Allah catat sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat po. Pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia ya lama nih lama nih terawih tuh terawih. Apalagi ibadah yang 1000. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan janazah 1000 janazah. Pahalanya gede. Dosa kita dirontogin, duduk doang di pengajian po, duduk doang bang di pengajian, duduk doang di pengajian. Ya Allah diusak dosa kita. Ngerti diusak? Dihapus, ditipek, digebeg. Dosa-dosa kita yang kecil dirontogin. Raba dada kita masing-masing pasti banyakkan dosa. Yang ngomong juga sama bang, banyak dosa. Emang tukang ngomong po, salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang biarin gue sih, wajar diomongin. Emang gue tukang ngomong. Dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga banyak. Apalagi dosa melaki, sabrak-abrek nih po, jangan belagu-belagu budek, dosa melaki. Berangkat ngaji laki diperintah, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu sih, lemes bat mulut. Laki lagi tidur dia bangunin salah, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh nyet jam, kan salah itu bini. Empok aja yang melek nyet jam, laki lagi merem. Bangun bang, lihat jam berapa no, laki lagi tidur. Salah mulu po, nggak sengaja tuh dosa yang kecil-kecil. Kerjaan lu tidur mulu bang. Lakinya ngomong, bagus tidur aja kerja. Salah lagi empok. Gini hari baru bangun lu bang, no habis rezeki lu dipatok ayam, no rezeki lu. Lah lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Salah-salah mulu po itu.
Kalau bini doyan ngaji sabar, dikasih uang belanja berapa aja terima. Sebab kejadian bang, kemarin belum lama saya dikirimin di grup WA tuh. Wah Allah, ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik sama bininya. Bocor bang, digedik pakai martel. Ternyata satu, dikit banget masalahnya. Tibang gara-gara kurang ngasih uang belanja. Palanya digedik, makanya bang yang sering ngasih kurang nih, tidur pakai helm. Ini saya saranin doang ini, tidur pakai helm. Bye-bye lah kalau bini kita khilaf. Paling kata bocah anak kita, mak bapak ngapa tidur itu mah pakai helm? Lagi ngigo kali ini, ngigo dia. Gila kali baba lo. Gila apa? Gila nge-grab. Ya Allah, makanya dosa rontogin, pahalanya gede. Alhamdulillah. Udah ngaji aja udah, nggak ada batas waktunya kita ngaji. Siapa bilang ada batas waktunya? Kagak ada. Sampai hari gini hari saya tetap sama masih ngaji. Mau guru-guru kita ngaji tetap. Karena ngaji nggak dibatesin. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Asal dia mujur ngalor juga mati. Amil yang bedong. Nggak. Semuanya kita. Jangan dengerin omongan orang. Karena ada aja yang ngomong, saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang. Demen banget sama pengajian. Pret. Yang dengerin malah hampir dengerin. Lu kagak ngaji begitu. Kalau kita ngaji nggak ada batas waktu, sempetin waktu po, luangkan waktu sebelum jangan sampai nyari waktu luang. Kita hadir kemarin nih pengaji karena kan kita niat dari rumah mau ngaji, bener? Nggak lama ngaji, paling sejam sama guru kita, sejam lebih lah kita ngaji. Kalau kita ngaji bareng-bareng jadi soleh bareng-bareng, orang baik bareng-bareng. Kita kumpul bersama guru-guru kita bareng-bareng. Alhamdulillah. Iya, kalau ngaji udah ngarepin tua-tuaan, ngaji po ntar nungguin tua-tuaan lah. Ini ribet nih. Kalau udah tua kuping ada budeg, mata kurang awas. Guru ngajarin setengah mati. Baca nek innahu kana tawaba, kuping rada kurang denger, innahu kawat tembaga. Nah ini ribet nih ya po. Makanya kalau ngaji enak kita, mumpung masih sehat ada kesempatan. Kalau ngaji udah tua-tuaan udah banyak banget halangannya pasti ada. Sekarang aja bang, ya Allah po, kan udah dijelasin nama Allah, waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah berasa umur 50 ngatas, jangankan 50 po, 40, 35 ya udah banyak. Saya punya adik kelas jauh po, 35 umurnya bang udah setruk. 35 setruk itu penyakit berat tuh. Segerobak aja berat apalagi setruk. Nyatanya pak dokter noh percayaan. Ya Allah bu, masya Allah. Mata udah kurang awas, pandangan udah kabur, mata lamur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, ngomong diajak ngomong lantur, makan cuma bisa sama bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Wih, amil udah yang mandiin dah. Makanya amil girang asal ada yang mati. Lah, benempok agak cayaan. Saya kan sering ngobrol sama amil. Omong ada kalau kena musibah itu ada aja yang girang, ada juga po yang sedih, wajar sedih, meninggal keluarga, tapi ada yang girang. Amil. Karena saya sering nanya, Mil, itu kalau ada yang mati bagaimana kira-kira, apa ada isyarat Mil? Ada Ustadz, biasanya kita malam ngimpiin tuh orang yang mau mati. Gitu. Yang lebih akurat mah kata dia, asal ada burung titit-titit itu bu, yang burungnya tengah malam itu udah akurat kata dia. Wah, itu dalam hatinya ngomong Amil, ada job nih besok. Bener po, ditungguin pagi belum ada pengumuman juga di musola, di masjid nggak ada pengumuman, Zohor kagak ada, maghrib bininya yang mati. Dua elah kesian banget Amil. Masya Allah. Ngapa po? Iya, Masya Allah. Makanya kita mumpung masih sehat, ada kesempatan, ayo kita ngaji, ilmu dapat, ibadah benar. Kalau kita ibadah jadi benar, insya Allah sah menurut standar fikihnya, insya Allah ibadah kita diterima dan senantiasa mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Ayo kelar maulid sesuai tema kita, memperdalam rasa cinta kepada Rasulullah dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan kita. Insya Allah kumpul kita malam ini, hadirnya kita malam ini senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah, dan kita kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Selamat kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Anak-anak kita yang sedang belajar, doain diberikan kekuatan kesabaran dalam belajar, Allah kasih ilmu yang manfaat, Allah mudahkan, Allah berikan kepahaman. Kelak anak-anak kita jadi anak yang solihin dan solihat. Doakan para ulama-ulama kita, para guru, para ustazah, para kiai, diberikan oleh Allah kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doakan para pemerintah kita, aparat kita, pimpinan kita, insya Allah Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden, semuanya para pemimpin kita diberikan kekuatan kesabaran. Allah berikan kekuatan kesabaran dalam melayani dan mengayomi kita. Insya Allah ke depannya kita mendapatkan pemimpin yang sayang kepada rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doakan pula saudara-saudara kita, keluarga kita yang dalam musibah diberikan penyakit oleh Allah, senantiasa diangkat segera penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita doakan Allah berikan kemudahan, Allah berikan perlindungan, Allah jauhkan semua dari peperangan, dan insya Allah mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa dari guru kita nanti, insya Allah orang yang ngaji dosanya dirontogin. Dosa-dosa kita yang dirontogin dilempar ke laut, laut pun menolak dosa kita. Dilempar ke gunung, gunung pun menolak dosa-dosa kita. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Jadi jangan macem-macem po ya. Nah ya jangan, nah, ya jangan, kita baca doa dulu. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ya itu aja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih Bang Taufik udah bisa menghubungin Bang Dokter, terima kasih udah menghubungin kemari, wasilahnya beliau, dan mudah-mudahan ya dah itu ya, dah itu aja ya dah ya. Ya, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kek usahain juga, bukan ngingetin ngasih tahu doang takut kelupaan ya barangkali apa ya. Dah doain biar gemuk, biar sehat ya. Kalau gemuk bukan atile jadi tole ntar, dah ini aja ngapa sih pot sama mulu. Doain ya, karena memang saya udah tadi mohon maaf Pak Bang Taufik datang agak telat karena memang macetnya luar biasa, karena saya juga harus balik juga nih, habis makan langsung buru-buru karena besok bener Bu, karena saya jam 7 pagi harus sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta, karena jam 7:30 pesawat harus take off menuju ke Malaysia. 2 hari acara di Malaysia, acara Walimatul Khitan nyunatin Upin Ipin. Itu aja dari saya, mohon maaf kena prank boy ya. Terima kasih, banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, demikianlah untayan mutiara ilmu mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup dengan doa sambil diiringi dengan salawat untuk pembagian paros. Jadi ibu-ibu sebelum tutup doa jangan pulang dulu karena sekalian juga pembagian paros. Tim hadroh silakan sambil salawat.